memberikan tajuk ini, Redemptive Membership Review. Dan ini adalah terjemahan saya yang paling dekat, saya rasa. Semakan penebusan keanggotaan. Menyemak keanggotaan gereja supaya kita boleh tebus mereka. Kalau Yesus menebus kita, menebus dosa kita supaya kita selamat, kita coba tebus anggota-anggota gereja supaya mereka juga akan bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ini yang dimaksudkannya. Jadi dalam keluarga kita boleh dilakukan ini. Tidak payah satu usaha gereja. Ataupun dalam gereja sama-sama kita lakukan semua kelas sahabat boleh bincang tentang perkara yang sudah bincang ini, dan terutamanya lembaga gereja, terutamanya yang disediakan oleh setiap usaha gereja boleh lakukan ini, supaya kita dapat melakukan semakan penebusan keanggotaan. Semua tentang discussion ini ada kaitan semuanya. Oke, ini pula diambil daripada parable ataupun cerita yang diceritakan oleh Yesus juga, yang terdapat dalam Lukas 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dia mengatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setiba di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, ini permulaan ataupun dasar kepada apa tadi itu? Oke, apa tadi itu? Review, semakan penebusan keanggotaan. Oke, kita semak keanggotaan kita. Oke, kalau ini berlaku, kalau ada orang yang tidak datang ke kayangan, dulu dia anggota di sini, tidak datang lagi, apa yang berlaku kepada dia? Telah diambil satu kali sendiri. Ditanya kepada beberapa ribu orang yang tidak datang ke gereja lagi, apa yang telah terjadi kepada mereka, apa reaksi gereja apabila mereka tidak datang ke gereja untuk sekian lama. Dan ini adalah jawaban orang yang tidak datang itu. 40% daripada mereka yang tidak datang ke gereja itu, mereka akan tidak tindakan dari gereja, tidak tindakan dari pemimpin gereja. Mereka seperti tidak tahu yang saya hilang. Jadi kurang begitu, 40%. Bagaimana di kayangan? Kalau ada yang tidak datang, bagaimana? Kita ada panggil mereka ataupun tanya-tanya kabar mereka kan? Kalau tidak, mereka tergolong dalam 40% itu. Dan dia ada, pastor dia ada, ketua gereja dia ada apa? Siapa-siapa di gereja pun, semua anggota gereja tidak pun tahu, tidak pun peduli, mungkin tidak peduli, ataupun mungkin tidak tahu yang dia hilang ataupun tidak datang ke gereja lagi. Dan ini saya berikan 19% menyatakan ada seorang anggota gereja datang melawat, datang pendeta yang tanya. 70% menyatakan ada seorang ketua gereja melawat. 15% menyatakan ada seorang anggota tempatan menghubungi telepon dia. 10% menyatakan ada seorang saudaranya, keluarganya datang menghubungi. 9% menyatakan pastor datang melawat saya. 9% tidak, kalau 100, 9 orang saja maksudnya ini. Kemudian 6% menyatakan pastor telepon saya. Kemudian 3% menyatakan ada seorang Adventist dari gereja lain datang
menghubungi saya. 2% menyatakan dia terima sepucuk surat melalui pos, dan 0,3% menyatakan ada risalah yang diberikan kepada dia. Risalah, bukan risalah. Tidak pun ditanya kenapa tidak datang ke gereja. Oke. Jadi inilah kejadian dikaji, dan ini saat ini dikaji lebih kurang hampir 3-4 tahun yang lalu. Tapi saya rasa kalau dikaji balik jadi kurang begini juga pada saat ini. Ya. Oke. Jadi akhirnya banyak, dalam kebanyakan masa seorang yang meninggalkan gereja itu ataupun tidak dapat datang ke gereja itu tidak diambil peduli, biasanya tidak diambil peduli. Oke. Kadang-kadang ada sebab kenapa orang meninggalkan gereja. Ada sebab. Ada yang tidak mendapat layanan yang baik, tidak ada kawan di gereja, dan sebagainya. Dan Yesus memanggil kita supaya kita menyediakan persekitaran gereja yang mesra dan penyayang untuk pertumbuhan rohani. Dan Yesus juga memanggil kita supaya semua pelayan gereja bersatu dalam bentuk murid, bersatu dalam penginjilan, bersatu dalam pekerjaan mengajar, termasuk mengajar sekolah sahabat. Kemudian yang ketiga, Yesus memanggil kita untuk mendapat kembali anggota lama, mencari, seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal 15 yang kita lihat, mencari yang hilang. Yesus memanggil kita untuk mencari yang hilang, dan itu dipanggil sebagai semakan penebusan keanggotaan. Oke, kita pergi kepada tanggung jawab ya, setiausaha. Tetapi jangan kita boleh gantikan perkataan setiausaha di sini kepada ibu bapak. Kalau kita mampu, ini berlaku dalam keluarga kita. Paling bagus kalau dapat dilakukan dalam keluarga kita masing-masing. So, kalau besar di gereja, saya tidak tahu berapa anggota gereja kayangan yang ada dalam buku. Adakah? Berapa anak-anak kita di anak-anak anggota ini? Oke, kalau si pastor itu datuk lah, tidak datuk kalau dalam keluarga. Kemudian ketua gereja adalah bapak dan setiausaha adalah ibu. Jadi berapa anggota kita ini kayangan? Oke, kamu kira nanti ya. Kamu tengok, dan gereja lain juga. Kamu tengok itu kamu punya keanggotaan. Dan kemudian kita harus cari tahu setiap nama yang ada di situ, kita harus tahu keadaan dia kalau boleh. Kemudian selepas ini keluarga kamu, kalau keluarga sedang menjalankan. Kalau datuk saya ada 13, datuk yang ganglah, dan 13 anak. Oke, Tabita, kemudian bapak saya Malim, kemudian Malik, dan seterusnya. Oke, ada. Dan mereka akan pindah anak-anak mereka akan pelihara anak-anak mereka, untung semua hidup juga anak-anak 13 itu. Oke. Tanggung jawab gereja pun begitu juga tahu. Dan lagi senang kalau masing-masing keluarga buat semakan penebusan keanggotaan ini, anggota ataupun keluarga kita masing-masing, supaya lebih mudah bagi gereja, ketua gereja dan juga setiausaha mencari tahu keadaan anggota. Jadi buat diberikan keluarga, buat diberikan gereja. Kalau sudah dibuat berikat keluarga, lebih mudah untuk dikategorikan dan dibuat tindakan di berikat gereja. Oke, berikat gereja. Semakan penebusan keanggotaan. Daripada 100, katakan kayangan mempunyai 100 anggota. Daripada 100 itu berapa yang aktif?
Ini ada kaitan dengan persediaan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Berapa yang aktif? Yang aktif ini adalah yang rajin pergi ke sembahyang, setia membaca Alkitab, setia juga dalam mengungsikan firman Tuhan melalui mengajar sekolah sahabat, mengajar di mimbar, mengungsikan firman Tuhan melalui sosial media dan sebagainya. Ini adalah dikatakan yang aktif. Berapa yang aktif? Bukan tulis nomor saja, tetapi tulis nama anggota yang aktif supaya kenal. Kemudian berapa anggota yang tidak aktif? Tulis nama yang tidak aktif. Yang tidak aktif ini adalah kadang-kadang sembahyang, kemudian selepas itu tidak sembahyang, kemudian persepuluhan tidak bagi persepuluhan, bagi sedikit persembahan, tidak berapa yang begitu. Oke, pemimpin utama kita dalam gereja harus tahu ini ya, berapa yang tidak aktif. Tidak mau pergi, kalau disuruh memimpin semua tidak mau, tapi mau pisahkan duduk-duduk, ini ada tidak aktif ya. Berapa anggota yang mau berpindah? Berapa anggota yang tidak diketahui keberadaannya yang hilang? Dan berapa anggota yang kena disiplin ataupun sudah dimutarkan? Semua kasih senaraikan satu-satu ini, satu-satu, supaya kita boleh buat tindakan. Karena kita mengasihikan semua yang aktif, tidak aktif, yang berpindah, yang hilang dan yang sedang kena disiplin ataupun sudah murtad ini, kita semua yang tukar agama ini sudah kita semua mengasihi mereka. Kita mau mereka bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah Adventist mission, misi Adventist. Kita mau supaya anggota kita, jadi yang tadi ada kaitan dengan yang pergi menjangkau mereka yang ada di luar, tetapi kadang-kadang yang di dalam rumah kita sendiri, dalam gereja kita sendiri ada yang sedang hilang. Dan kalau kita tidak buat semakan penebusan keanggotaan, mereka akan hilang. Daripada 100 orang mungkin 20 Ellen G. White ada mengatakan begini, saya nampak katanya pada zamannya kalau ada 20 orang belum lagi ada yang selamat, dia katakan 20 orang di kalangan anggota kita ada yang perlu kita lakukan ini. Pada zaman dia sekitar 100 berapa tahun yang lalu dia meninggal pada 1916 dan sekarang tahun 2026 berapa tahun sudah? 110 tahun ya. Yang lalu dia cakap dalam penglihatan saya, dia kata kalau ada 20 orang Adventist, orang Kristen, macam belum lagi ada yang selamat. Artinya banyak sudah orang Adventist yang murtad pada waktu itu. Nama Adventist tapi murtad dan tidak layak untuk selamat menurut Ellen G. White. Adakah itu sudah bertambah pada saat ini atau kurang sudah? Kita tidak tahu. Kalau kurang, amin, dan kita teruskan kurangkan. Kalau dia bertambah, tapi biasanya kejahatan itu bertambah kan? Karena lebih banyak cara setan sekarang untuk menjatuhkan kita. Artinya mungkin kalau ada 200, mungkin kalau sekarang harap-harap tidak beginilah. Kalau ada 200 yang saya lihat, tidak yang tidak selamat. Jadi juga kalau begitu kan, kalau efeknya yang begitu. Tapi kita doakan, kita usahakan. Itulah sebabnya ada seminar seperti ini. Kesadaran kita, yang kita ini ada misi Adventist. Sekali lagi, jangan salah paham dengan misi Adventist. Misi itu adalah Tuhan punya. Kita namakan sebagai misi Adventist karena dalam dunia ini ada 43.000 jenis Kristen. Jadi terpaksalah kita gunakan perkataan misi Adventist, walaupun misi itu adalah Tuhan punya. Dan ini adalah sebahagian daripada misi itu, untuk menyediakan, memastikan anggota-anggota kita tidak keluar lagi dengan cara ini. Kategori
kategorikan anggota kita, yang aktif, yang tidak aktif, yang berpindah, yang tidak diketahui keberadaannya, dan biasanya diringkaskan dengan perkataan hilang, dan juga anggota yang kena disiplin. Kadang-kadang diringkaskan dengan perkataan murtad. Yang ini. Dan selepas itu barulah kita buat tindakan. Anggota yang aktif, kadang-kadang ada yang aktif tapi secara mental tidak sedia. Aktif, mau lakukan sesuatu, aktif. Dia mau melayani Tuhan, tapi secara mental dia tidak sedia. Sudah disebut tentang persediaan mental, tidak kan? Dalam Adventist Mission Community, persediaan mental apa itu? Persediaan mental. Termasuk belajar Alkitab, grounded supaya kita teguh berakar dalam Alkitab. Itu adalah persediaan mental. Apabila ada soalan, kita boleh jawab secara Adventist berdasarkan Alkitab. Anggota aktif harus disokong, harus didorong, harus diperlengkapi. Diperlengkapi di sini termasuklah diperlengkapi secara mental untuk pertumbuhan rohani dan pelayanan. Halus menasihati, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Ini yang kita harus lakukan, gereja harus lakukan, pemimpin harus lakukan kepada anak-anak kita atau anggota-anggota, tidak kira tua muda yang aktif. Sokong mereka. Jangan kita patahkan semangat mereka, tapi sokong, dorong mereka. Dan kalau mereka tidak mengetahui sesuatu, jangan kita hina, ejek, jatuhkan air muka mereka karena tidak cukup pandai, semangat tapi tidak cukup pandai. Kita sebagai yang sudah tua, yang sudah berpengalaman, sebagai pemimpin, kita harus memperlengkapi mereka. Kalau orang-orang dalam gereja kita semua aktif, tetapi semua pun tidak tahu mau buat apa, tapi pemimpin yang tahu buat apa, dan hanya pemimpin yang buat sesuatu, ada masalah itu, ada masalah. Itu adalah berkenaan dengan saya, saudara, kalau begitu, bukan pekerjaan Tuhan lagi. Mari kita tidak terfikir tentang siapa yang mau dilihat, tetapi siapa, dan kita sama-sama boleh melakukan pekerjaan Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat itu. Jangan katakan kalau jadi pemimpin saya tidak mau pergi ke gereja. Itu tentang diri kita sudah itu. Kalau begitu bersikap tentang diri kita. Kalau si B dia semangat saja itu, dia semangat saja, tidak pandai juga itu. Saya yang pandai tentang kita sedangkan begitu. Bagus lagi kita yang bersemangat, yang bertenaga, kita ajar dia supaya pekerjaan Tuhan lebih banyak yang dapat dilakukan dan lebih cepat selesai. Oke, kepada yang tidak aktif, selepas daripada 100 itu ada 50 tidak aktif. Oh ya, besar itu 50 tidak aktif. Oke, nasihat di sini mengatakan anggota yang tidak aktif perlu didekati dengan kasih. Kasih, bukan cemoohan, bukan kata-kata yang marah. Kita perlu didekati dengan kasih, kesabaran, dan kepahaman. Galatia 6 ayat 1 berkata, saya pikir dua kali sudah saya sebut ini begitu-begitu saja, tapi ini kita nampak betul-betul di screen. Galatia 6 ayat 1, dan kalau kita membaca sampai ayat yang ketiga, tapi saya ambil ayat yang ke-1 saja, mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Orang yang tidak aktif dikategorikan ada yang kurang di situ, yang perlu kita lengkapkan. Kita perlu bimbing dengan kasih, kesabaran, dan kita harus paham keadaannya dengan roh yang lemah lembut. Kata Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 1. Ellen G. White pula mengatakan begini, jangan biarkan satu jiwa pun merasa
ditinggalkan dan tidak diindahkan. Pandanglah setiap orang sebagai orang yang berharga dalam pandangan Tuhan. Perspektif Tuhan. Ada sudah kita sebutkan dalam waktu kita pandang dengan pandangan Allah. Kita memandang seorang dengan menggunakan kacamata Tuhan. Tapi karena Tuhan tidak ada kacamata, kita katakan saja perspektif Tuhan. Semua orang berharga, semua orang dikasihi Tuhan, semua orang dirindui oleh Tuhan supaya masuk surga. Jadi mari kita pandang seperti itu semua orang. Jangan biarkan satu jiwa pun merasa ditinggalkan dan tidak diindahkan. Oke, kita pergi kepada yang akan berpindah. Ada anak-anak kita akan berpindah, bersekolah, contohnya ataupun bekerja. Karena kita menunjukkan tanggung jawab kita sebagai ibu bapak ataupun sebagai pemimpin gereja dengan memberi pesanan kepada anak ini supaya apabila berada di TK, apabila berada di Semenanjung ataupun di mana-mana tempat di muka bumi ini, kamu nasihatkan dia pergi gereja. Dan itu nasihat kita kepada anak kita atau kepada anggota gereja kita. Dan kemudian kita juga memberitahu tempat gereja terdekat tempat dia akan berpindah itu untuk sedar tentang kehadirannya di kawasan itu, supaya pastor di sana ataupun anggota di sana, kawan kita di sana boleh datang menjemput anak kita, anggota kita pergi ke gereja. Dalam kisah Para Rasul 18 ayat 27, Apolos diberi surat rekomendasi kepada jemaat lain, dan ketika ia hendak menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus menguatkan dia dan menulis surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menerima dia. Oke, jadi ini yang kita harus lakukan kepada yang berpindah, anak-anak kita ya. Kadang-kadang anak-anak banyak juga keluhan anggota-anggota ahli keluarga. Dulu anak saya aktif pada gereja, tapi sejak dia bersekolah di sana, dia balik tidak sudah aktif. Malah ada sudah yang tukar agama. Tapi sebelum dia jalan, ada pesan, ada berdoa, ada hubung dari masa ke masa memberi nasihat, ada kita pesan dengan pastor daerah supaya pastor daerah berhubungi misi akan berhubungi pastor misi di sebelah, dan kemudian dia akan suruh pastor yang berkaitan dengan misi di sana, suruh pastor daerah yang terdekat dengan tempat anak kita berpindah akan menghubungi anak kita. Adakah? Dan kebanyakan tidak. Karena saya pergi ke di mana ada satu Kelantan, satu ketika yang lalu saya pergi ke Kelantan, dan saya tahu ada satu dua anggota yang bekerja di sana. Dan apabila saya tanya mereka, kamu tahu ada kerja di sini? Tidak tahu, karena tidak pernah diberitahu. Ada seorang yang dekat dengan saya, dia pergi ke TK. Saya tidak tahu kenapa. Pada saat ketika kami datang ke tempat dia karena ingin mengambil dia untuk satu acara. Dan apabila kami tanya dia ini, tanya dia, dapat sembahyang Pak? Sudah kurang 5 bulan kami di sini. Dia katakan tidak sembahyang, karena tidak tahu gereja. Yang kita semua indikas jauh, saya di alam Mesra. Tapi kemudian kau tahu Pak, ada gereja kita di alam Mesra. Ada Pak. Kemudian sampai di sana kami keliling, sampai situ sudah ke gereja. Kami tempat tinggal. Dekat saja. Karena kenapa? Karena tidak diberitahu. Tidak diberitahu. Jadi ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang mempunyai misi event di dalam hati dan pikiran kita. Bagi tahu anggota-anggota yang berpindah termasuk anak-anak kita tentang
gereja di mana mereka boleh berbakti. Oke, bagaimana dengan anggota gereja yang hilang? Tidak tahu. Oke, daripada seminar yang lalu kita telah diberitahu bahwa apabila seorang anggota itu tidak diketahui keberadaannya selepas 2 tahun, dia boleh dikategorikan sebagai hilang. Jika anggota yang hilang, apa yang kita lakukan? Dia perlu pencarian secara aktif, seperti gembala yang mencari satu domba yang hilang dalam Lukas 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Gereja dipanggil untuk mencari mereka. Ellen G. White mengatakan banyak jiwa hilang karena tidak ada tangan yang terulur menolong mereka. Sebenarnya kalau ditanya begitu saja, kita mau anggota kita, anak kita, saudara kita, kawan kita hilang, tidak dalam gereja, jawaban spontan kita adalah tidak. Tetapi adakah usaha kita melakukan sesuatu supaya mereka tidak hilang? Oke, mungkin itu satu pertanyaan yang hanya kita siap jawab. Dan biasanya tidak ada yang dilakukan. Oke, kita pergi kepada yang terakhir, anggota gereja yang murtad, yang bukan lagi seagama dengan kita, yang mungkin karena pendapatnya ataupun karena berkawin ataupun banyak sebab kenapa yang murtad, karena ada seorang yang tidak suka di gereja dan sebagainya. Ada apa yang kita harus lakukan? Oke, kita pergi dulu dengan perkataan murtad. Anggota gereja yang murtad, apa maksud itu? Anggota gereja yang murtad yang makan babi, murtad yang makan babi. Sudah pindah. Biasanya kalau petani dan pindah denominasi. Kadang-kadang Ya pindah denominasi. tapi secara peraturan gereja dulu lagi murtad ke mereka yang makan babi itu, yang mau minum, ya juga, tidak aktif lah kalau itu. Agama lain sudah. Ya. Kalau masuk agama lain, itu murtad lah. Tidak boleh dua keanggotaan. Apalagi yang murtad ini adalah apabila secara sah dituliskan dia murtad dalam buku gereja. Ada buku gereja kayaknya. Ada yang lain-lain, ada buku gereja yang daripada gereja lain ada buku gereja. Kalau tidak ada, pergilah ke mission dan belilah buku gereja itu dan senaraikanlah anggota gereja yang seharusnya ada dalam gereja kita masing-masing. Senaraikan. Karena itu yang akan dipelajari sebagai panduan untuk dipelajari seperti ini. Lakukan ini kalau boleh setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ada juga yang dari murtad kepada tidak murtad, ataupun ada yang tidak aktif kepada aktif selepas 6 bulan. Jadi kita punya pendekatan kepada mereka akan berubah-ubah. Mereka akan berubah. Dan mungkin kalau banyak sudah aktif dan kalau semua aktif, artinya ada proyek sudah yang kita boleh lakukan. Proyek untuk memantapkan lagi misi event kita. Oke, kalau saya tidak tahu ada di antara kamu mendengar seminar daripada Pastor Jibril pada waktu kami sama-sama di jabatan penetelayanan. Kalau tadi dekat seminar penetelayanannya, ada satu gereja di Butuan City. Ini gereja ini dia punya anggota, dia kasih sekitar 100 saja. Ada lebih sedikit, kadang-kadang kurang sedikit, kadang-kadang. Di situ saja dia punya anggota. Pernah ada baptisan 20 lebih. Tetapi apabila ada baptisan 20 lebih, dia kasih galakkan lagi supaya anggotanya sekitar 100 saja. Karena kenapa? Selepas ada 20 lebih, 120 lebih atau 30, dia punya keanggotaan, dia akan, anggota yang lama itu, dia akan pindahkan kepada satu lain.
seperti 30 atau 20 orang di sana, buat gereja lagi di sana. Pada waktu kami berada di Butuan City, di apa namanya itu, gereja, gereja ini sangat aktif. Dan dia punya, mereka mengada ataupun semua anggotanya, mereka mempraktikkan 100% setia persepuluhan. Kemudian persembahan 3% sedikit sudah, 5%, 7% sedikit, kebanyakan 10% persembahan. Jadi kalau pendapatan mereka 100, artinya persepuluhan 10 ringgit, dan kebanyakan mereka memberikan persembahan 10 ringgit juga, 80 ringgit untuk mereka. Karena begitu mereka boleh mereka boleh menginjil tanpa bantuan daripada mission mereka. Program, kalau anak-anak pergi ke, sebab kalau di Philippines, kalau ada Pathfinder, satu uni, semua orang-orang pergi, dan mereka akan hantar belanja 100% anak-anak mereka, Pathfinder mereka, untuk datang menghayati Pathfinder seuni itu. Tidak perlu lagi minta daripada sebab kuat sudah persembahan mereka dan perbelanjaan mereka, uang gereja mereka sangat kuat. Tidak perlu lagi. Kumpulan umum mereka adakan sendiri. Menanam gereja, memulahkan gereja. Ini betul-betul ada misi Adventis ini. Misi Adventis dalam pemikiran mereka. Tanam gereja. Pada waktu kami berada di sana, ada 3 gereja kecil ataupun cabang yang mereka sudah letak. Dan tidak lama lagi cabang itu akan jadi company dan gereja. Kenapa? Mereka tanam sejak sudah 20 lebih orang. Dan jadi gereja layak 25 orang, jadi gereja boleh. Mereka hanya perlu cari beberapa orang dan jadi gereja. Kita nampak bedakan. Ada misi Adventis mereka. Ada misi Adventis. Oke, jadi yang murtad itu apa? Bagaimana? Kalau yang murtad itu saya sudah katakan tadi, kalau dalam buku gereja itu sudah ditulis orang ini murtad pada tarikh ini, dia secara sah murtad di gereja kita. Gereja anggota gereja yang murtad baru didoakan, terus didoakan. Ada juga anak-anak kita yang ini jadi case dari sini sana ini. Anak kita kawin agama lain dengan M dan sebagainya, dan kadang-kadang susah murtad kali, tapi tidak terus doa mereka. Karena kalau kita berdoa besar kuasanya kan, dan keselamatan sudah saya